Selamat datang di pembelajaran kalkulus diferensial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, beberapa bahan diskusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang fungsi real satu keubah? Bagaimana cara menentukan daerah asal dan daerah hasil? Bagaimana cara menentukan suatu fungsi itu dikatakan fungsi ganjil dan fungsi genap? Bagaimana cara menggambar grafik fungsi? Apa yang Anda ketahui tentang operasi pada fungsi? Dan apa syarat terbentuknya komposisi fungsi? Kita mulai dengan definisi fungsi ya. Sebuah fungsi f adalah suatu aturan korespondensi atau padanan yang menghubungkan setiap objek x dalam satu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut dengan daerah hasil fungsi. Dapat kita amati pada gambar berikut. Daerah asal adalah yang ini, sedangkan daerah kawan adalah yang ini. Titik-titik yang mempunyai pasangan di daerah asal disebut dengan di himpunannya disebut dengan daerah hasil. Untuk memberi nama fungsi, dipakai sebuah huruf tunggal, seperti F, atau G, atau F kapital. Maka fx yang dibaca F dari X, atau F pada X, menunjukkan nilai yang diberikan oleh F terhadap X. Sebagai contoh, misalkan fx sama dengan X plus 10. Maka F5, kita substitusi X dengan 5, hasilnya 5 plus 10 sama dengan 15. F dari negatif 2 sama dengan negatif 2 plus 10 sama dengan 8. Misalnya jika f adalah fungsi dengan aturan fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan daerah asal dirinci sebagai negatif 1, 0, 1, 2, dan 3, maka daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, dan 10. Daerah asal dan aturan yang menentukan daerah hasil tersebut digambarkan oleh gambar berikut. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi misalkan kalau kita substitusi X dengan 3, F akan memetakan 3 ke 10. Kemudian F memetakan 0 ke 1 dan yang lainnya. Nah, contoh bagaimana menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi dapat kita lihat pada beberapa contoh berikut. Tentukanlah daerah asal dan daerah hasil dari fx sama dengan 1 per x plus 2. Jika tidak ada keterangan lain, daerah asal yang dimaksud di sini merupakan daerah asal terbesar yang mungkin, atau kita sebut dengan domain asli. Perhatikan bahwa f merupakan fungsi rasional, artinya penyebut tidak boleh 0. Sebab apa? Coba dipikirkan ya. Akibatnya x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Atau ekivalen dengan x tidak boleh sama dengan negatif 2. Sehingga domain dari f adalah x, elemen bilangan real, sedemikian sehingga x tidak boleh sama dengan negatif 2. Atau dalam notasi selang, kita tulis sebagai kurung buka, negatif tak hingga, negatif 2, kurung tutup, digabung dengan kurung buka negatif 2, tak hingga. Perhatikan bahwa kurung di sini itu adalah kurung buka. Jadi kurung biasa bukan kurung siku. Karena 2 tidak termasuk dalam selang ini. Nah, bagaimana dengan ringnya? Perhatikan bahwa pemilang dari f adalah 1. Oleh karena itu, fungsi f tidak mungkin memiliki nilai 0. Mengapa? Coba dipikirkan ya. Nilai f dapat mengecil menuju negatif tak hingga ketika penyebutnya negatif tetapi dekat dengan 0. Misalkan negatif
0,0000001. Jadi 1 per negatif 0,001 adalah bilangan yang sangat besar loh. Begitu juga nilai F dapat membesar menuju tak hingga ketika penyebutnya positif tapi dekat dengan 0. Misalkan 0,000002 seperti itu. Jadi, ring dari F adalah Y elemen bilangan real sedemikian sehingga Y tidak sama dengan 0. Atau dalam notasi selang dapat kita tulis sebagai kurung buka negatif tak hingga, 0, kurung tutup digabung dengan 0, tak hingga. Perhatikan bahwa di sini menggunakan kurung biasa ya, bukan kurung siku, sebab 0 bukan merupakan elemen dari selang ini. Contoh kedua, tentukanlah daerah asal dan daerah hasil dari fx sama dengan akar x plus 2. Jika tidak ada keterangan lain, daerah asal yang dimaksud di sini merupakan daerah asal terbesar yang mungkin atau yang kita sering sebut sebagai domain asli. Perhatikan bahwa f merupakan fungsi akar kuadrat. Nilai di dalam akar tidak boleh negatif, artinya x plus 2 harus lebih dari sama dengan 0. Ini ekivalen dengan x lebih dari sama dengan negatif 2. Domain dari f itu adalah x elemen bilangan real sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan negatif 2. Atau dalam notasi selang kita tulis sebagai kurung siku negatif 2, tak hingga kurung tutup. Di sini menggunakan kurung biasa. Jadi domain dari F itu adalah himpunan setengah terbuka atau juga bisa disebut sebagai setengah tertutup. Dia tertutup di negatif 2 dan terbuka di tak hingga. Kalau ringnya, perhatikan bahwa F merupakan fungsi akar kuadrat yang di dalam akarnya dapat bernilai 0 sampai seterusnya. Mengapa? Silakan dipikirkan ya. Nilai F terkecil adalah 0 pada saat X sama dengan ini. Ayo kalian juga berpikir. Nilai F dapat membesar menuju tak hingga ketika X bagaimana? Sehingga kita peroleh range F itu adalah Y elemen R sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan 0. Atau dalam notasi selang dapat kita tulis sebagai kurung siku 0, tak hingga kurung tutup. Di sini di tak hingganya menggunakan kurung biasa ya. Nah, berikutnya adalah penjelasan mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Jika f min x sama dengan fx untuk setiap x elemen df, maka grafik fungsi f simetris terhadap sumbu y. Fungsi f yang memenuhi ini disebut sebagai fungsi genap. Sebaliknya, jika f min x sama dengan min fx untuk setiap x elemen df, maka grafik fungsi f simetris terhadap titik asal. Fungsi f yang memenuhi ini disebut dengan fungsi ganjil. Dapat kita perhatikan dua buah grafik fungsi. Grafik fungsi yang di sebelah kiri ini simetris terhadap titik asal. Sedangkan grafik fungsi yang di sebelah kanan ini simetris terhadap sumbu y. Yang di sebelah kiri adalah fungsi ganjil, sedangkan yang di sebelah kanan adalah fungsi genap. Nah, berikut contohnya. Tentukan apakah fungsi berikut merupakan fungsi genap, fungsi ganjil, atau bukan keduanya. Yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2. Yang kedua, gx sama dengan akar dari x plus 2. Yang ketiga, hx sama dengan x plus 2. Kita jawab yang pertama dulu ya. Perhatikan bahwa domain dari fungsi f adalah negatif tak hingga sampai tak hingga. Kita ambil sembarang x elemen domain tersebut. Nah, f min x itu kan sama dengan min x dikuadratkan tambah 2. Hasilnya ini sama dengan x kuadrat. X kuadrat plus 2 itu sama dengan fx. Sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa untuk sembarang x elemen domain diperoleh f min x sama dengan fx. Sehingga dapat disimpulkan bahwa f merupakan fungsi genap. Kita lanjut yang nomor 2 ya.
Untuk nomor 2, perhatikan bahwa ini mengulang yang nomor 1. Untuk jawaban nomor 2, perhatikan bahwa domain dari fungsi G adalah kurung siku negatif 2 sampai tak hingga. Fungsi ini tidak memenuhi persyaratan fungsi genap atau ganjil. Sebab, jika kita ambil X sama dengan 10 elemen domainnya, maka G min X sama dengan G min 10 tidak terdefinisi sebab negatif 10 bukan elemen dari domain. Jadi dengan melihat domainnya saja, kita dapat menyimpulkan bahwa F bukan merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Perhatikan bahwa domain dari fungsi H adalah negatif tak hingga sampai tak hingga. Diambil sembarang X elemen negatif tak hingga sampai tak hingga. F dari negatif X sama dengan min X plus 2. Nah, kita perhatikan bahwa F min X ini tidak sama dengan Fx, yaitu X plus 2. Dan juga F min X ini tidak sama dengan min Fx atau min X min 2. Karena F min X bukanlah Fx atau bukan juga min Fx, dapat kita simpulkan bahwa F bukan merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, untuk menggambar grafik fungsi, kita punya beberapa langkah. Yang pertama, tentukan domain dan ring dari fungsi berikut. Kemudian, cek apakah dia merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil atau bukan keduanya. Kemudian, carilah titik potong fungsi terhadap sumbu koordinat. Kemudian, buatlah beberapa titik bantuan, tentukan X yang merupakan elemen dari domain dan tentukan juga petanya. Nah, kemudian kita hubungkan sehingga kita memperoleh grafik fungsi. Nah, sebagai bantuan, kita juga dapat menggunakan aplikasi seperti GeoGebra atau Maple untuk memastikan bahwa grafik fungsi yang kita buat sudah benar. Silakan dicoba ya. Nah, kita ada beberapa fungsi istimewa. Salah satunya adalah fungsi mutlak. Jadi fungsi mutlak menggunakan kurung tegak seperti ini didefinisikan sebagai mutlak X adalah X untuk X yang lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X yang kurang dari 0. Contohnya, kalau mutlak 2 itu sama dengan 2, mutlak negatif 100 sama dengan 100, mutlak 0 sama dengan 0. Intinya, fungsi mutlak ini mengubah bilangan di dalamnya menjadi non-negatif. Nah, kalau kita gambar, grafik fungsi nilai mutlak akan seperti ini nih. Masih ingat kan, ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Ya, benar. Ini adalah fungsi genap karena dia simetris terhadap sumbu Y. Berikutnya adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar, kurungnya seperti ini ya. Ini sering disebut dengan floor, didefinisikan sebagai floor X sama dengan bilangan bulat terbesar, tapi yang kurang dari atau sama dengan X. Contohnya, kalau floor 2,9 ini sama dengan 2, sebab 2 merupakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 2,9. Sedangkan floor negatif 1,01 sama dengan negatif 2, sebab negatif 2 merupakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari negatif 1,01. Kalau kita gambar, grafik fungsi floor itu akan seperti ini. Nah, ini kan menggunakan aplikasi. Jika kalian menggambar secara manual, di ujung-ujung intervalnya ini kalian harus gambar titik penuh dan titik terisi. Di bagian kiri kalian gambar titik penuh, sebab kalau floor dari 1 itu sama dengan 1, sedangkan di sebelah kanan ini kalian gambar dengan titik kosong, sebab kalau 2 kurang sedikit itu dia hasilnya tetap 1.
Nah, demikian bagian pertama.